Halo, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kita berada. Semoga kiranya kita dalam keadaan sehat semua ya, begitu ya, di tengah COVID yang sepertinya belum berakhir begitu ya. Hari ini kita patut untuk membahas satu kasus yang kemudian menjadi perbincangan di semua media mainstream maupun tidak mainstream begitu ya. Apa itu? Terkait dengan korupsi Jiwasraya, di mana dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum, atau dengan kata lain eksepsi terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa ini diterima oleh majelis hakim begitu kira-kira. Nah, ini kemudian memberikan kesan, terlebih lagi salah satu senior kita yang sangat kita hormati, Bapak Hotman Paris, membuat kesan melalui media sosial. Pernyataannya seolah-olah ini menjadi memberikan kesan bahwa terdakwa sudah menang begitu kira-kira ya. Nah, kemenangan ini juga memberikan multitafsir di seluruh masyarakat Indonesia. Apakah ini berarti bahwa terdakwa tindak pidana korupsi Jiwasraya ini bebas dari hukum begitu kira-kira bahasa sederhananya ya. Ini menjadi menarik untuk kita bahas. Apakah demikian? Karena memang beliau ini memberikan dampak lalu kemudian menjadi referensi bagi kita untuk menggali informasi mengenai hukum kan begitu. Jadi apapun yang dibicarakan seolah-olah menjadi kebenaran begitu kira-kira. Saya dalam ini tidak menyatakan itu benar atau salah, maka saya berangkat untuk membuat edukasi begitu ya, sesuai dengan pengetahuan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita urai nih. Di dalam perkara Jiwasraya ada 13 terdakwa korporasi. Bayangkan ya, terdakwa korporasi ini ya, diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai lebih dari 12 triliun rupiah. Anda bayangkan 12 triliun rupiah itu sangat besar, apalagi jika itu dimanfaatkan dalam kondisi corona ini. Bahkan sekalipun bukan karena kondisi corona, seharusnya kita juga menyayangkan tindakan itu bisa digunakan ke hal yang lain, mengingat banyaknya korban dalam perkara ini begitu kira-kira. Oke, mari kita urai nih. Apakah kemudian jika eksepsinya diterima atau dakwaannya batal demi hukum, maka ke-13 terdakwa korporasi tindak pidana korupsi ini menjadi bebas dari hukum begitu kira-kira, kita urai. Sebelum ke sana kita mau uji dulu nih. Kalau eksepsinya dikabulkan, maka apa sih maknanya itu begitu ya? Kita terlebih dahulu mengurai mengenai eksepsi. Apa sih eksepsi? Eksepsi adalah tangkisan untuk keberatan mengenai dakwaan jaksa. Dakwaan sendiri apa sih? Nah, kalau kita mengurai dari pendapat Yahya Harahap yang digunakan oleh orang-orang hukum, adalah merupakan akta atau surat terkait dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, begitulah kira-kira, yang kemudian akan digunakan menjadi bahan oleh majelis hakim dalam memeriksa tindak pidana tersebut. Kurang lebih begitu kira-kira menurut Yahya Harahap. Nah, jadi yang dibuat di situ adalah mengenai rumusan tindak pidana, begitulah kira-kira. Mengenai dakwaan sendiri yang kemudian menjadi bahan nanti untuk dieksepsi, harus memuat 2 syarat. Apa itu? Pertama adalah syarat formil. Yang kedua adalah syarat material. Ini tertuang dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana begitu. Syarat formil sendiri apa sih? Itu adalah mengenai identitas para terdakwa begitu, mengenai nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan seterusnya begitu ya. Yang mana kalau syarat formil ini tidak dipenuhi, maka itu bisa dapat dibatalkan, begitulah kira-kira. Jadi dakwaan itu dapat dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat material. Apa itu? Syarat material itu menentukan 3 hal, bahwa dakwaan itu harus, pertama adalah cermat, yang kedua jelas, yang ketiga adalah lengkap. Jadi cermat, jelas, dan lengkap. Apabila dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, maka itu batal demi hukum, sebagaimana putusan hari ini batal demi hukum kan begitu kira-kira. Jadi terkait perkara tindak pidana korupsi oleh 13 korporasi Jiwasraya yang mengenai Jiwasraya senilai 12 triliun itu, mereka
dikatakan begini oleh hakim bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa ini tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas begitu. Kenapa? Karena seharusnya dakwaan 13 terdakwa ini tidak disatukan, tidak digabungkan begitu. Mengenai penggabungan dakwaan sendiri diatur dalam pasal 141 KUHP dikatakan begitu. Apakah bisa menggabungkan dakwaan? Bisa katanya. Dengan ada 3 variabel tuh. Pertama adalah jika satu orang melakukan beberapa tindak pidana di mana pemeriksaannya tidak saling menyulitkan begitulah kira-kira ya, satu dengan yang lain. Yang kedua adalah jika ada beberapa tindak pidana yang satu dengan yang lain bersangkut paut begitulah kira-kira. Yang ketiga adalah kalau beberapa tindak pidana terjadi meskipun tidak sangkut paut tapi ada hubungan begitulah yang saling mempengaruhi, itu bisa. Maka dalam perkara Jiwasraya ini jaksa sebenarnya tidak salah-salah amat karena mungkin menganggap ada hubungan, tapi kemudian apa yang menjadi pertimbangan hakim juga sebenarnya tidak salah juga. Mungkin saja ada hal kekeliruan yang lain yang kita juga sebenarnya belum baca ya. Oke, itu mengenai dakwaannya. Lalu kemudian jika sekarang hakim menganggap dakwaannya tidak cermat, tidak jelas atau obskur liber misalnya karena digabungkan menimbulkan keraguan, kekeliruan nantinya, kesulitan dan perbedaan dengan asas hukum acara, di mana asas hukum acara itu peradilan itu harus cepat, sederhana dan biaya ringan, kurang lebih begitu ya. Ini dianggap bertentangan nih dengan penggabungan ke-13 dakwaan terdakwa korupsi Jiwasraya itu. Nah, dengan tidak jelasnya sehingga diputuskan bahwa dakwaannya batal demi hukum. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Karena euforia yang dibuat oleh beberapa orang kemudian terkesan bahwa dengan batal demi hukumnya misalkan dakwaannya, maka 13 terdakwa ini sudah bebas nih dari hukum. Tidak ada masalah lagi begitu kira-kira. Maka sekarang sudah selesai. Apakah begitu? Jawabannya adalah tidak. Jadi perkara ini masih bisa lanjut. Kenapa? Karena putusan sekarang itu belum memutuskan apakah 13 terdakwa ini benar-benar melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Belum ke sana arahnya. Arahnya adalah surat dakwaannya belum sempurna, kurang lebih begitu loh. Jadi jaksa bisa saja menyempurnakan kemudian, membuat ulang lebih sempurna. Lalu di kemudian hari bisa melakukan apa? Melakukan penuntutan lagi, membuat dakwaan ulang lagi yang lebih sempurna. Yang mana di masa depan hakim akan memeriksa kemudian apakah nih 13 terdakwa ini kemudian jika pada akhirnya ini dipisah dakwaannya melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Kalau pada akhirnya mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka mereka bisa berpeluang untuk dipidana. Begitu kira-kira. Sebab putusan akhir itu ada 3. Pertama adalah bebas, lepas, lalu kemudian dipidana. Begitulah kira-kira ya. Hari ini belum putusan akhir, belum salah satu pun di antara ketiga itu. Artinya belum memeriksa pokok perkara nih. Belum memeriksa benar tidaknya tidak ada korupsi, belum ke sana. Hakim masih melihat, oh ini gimana nih dakwaannya belum jelas nih, kurang lebih begitu. Jadi ini belum selesai. Maka untuk itu seluruh masyarakat Indonesia jangan menyerah, jangan kita menjadi menangis atau kita kecewa dengan sistem hukum kita. Belum. Demikian pula dengan para terdakwa tanpa bermaksud menghakimi, ini belum akhir dari segalanya. Jadi bisa saja di masa depan atau beberapa waktu kemudian perkara ini diproses lebih lanjut. Kemudian jika ditemukan alat bukti yang cukup, kemudian kesesuaian dengan dakwaan jaksa misalkan, maka tuan-tuan bisa kena nih, itu satu hal. Tapi demikian pula sebaliknya, jika kemudian dalam pemeriksaan nantinya tidak ditemukan adanya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, lalu tidak memenuhi unsur, lalu kemudian hal-hal yang menjadi syarat pemidanaan tidak terpenuhi, misalkan bahwa itu tidak pidana, pertanggungjawaban pidananya misalkan, maka Anda tuan-tuan juga bisa bebas atau lepas begitu kira-kira. Jadi ini belum selesai. Seluruh masyarakat Indonesia, mari kita berharap penegakan hukum kita berjalan lebih baik dan
jangan kecewa. Begitu kira-kira, kita berdoa saja. Demikian rekan-rekan semua yang menonton hari ini, salam sehat untuk kita semua, semoga ini mencerahkan. Salam hormat dari saya, Hari Fransiskus Hasugian dari kantor hukum Hari Fransiskus Hasugian and Partners.